Hai, masih bersama saya setelah opening statement untuk membuka masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2021-2022 oleh Bapak Kepala Sekolah. Kita lanjutkan dengan sedikit informasi berkaitan dengan OSIS, Organisasi Siswa Intrasekolah, yang dibawakan oleh Bapak Pembina OSIS sendiri, yaitu Bapak Yohanes Paulus Pitokobang. Para Bapak, waktu dan kesempatan diberikan. Selamat bertemu, salam sejahtera untuk kita semua. Bagi adik-adik peserta didik baru Sekolah Menengah Atas SMA PGRI Swastika Lowoleba tahun ajaran 2021-2022. Pada kesempatan ini, marilah kita bersyukur kepada Tuhan atas penyelenggaraannya. Karena pada kesempatan ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk saling menyapa dalam materi pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru tahun ajaran 2021-2022. Kepada saya ditawarkan sebuah tema yang nantinya kita akan berbincang bersama pada kesempatan ini, yakni pembinaan kesiswaan dan tata tertib sekolah. Kita mulai dengan poin pertama, pembinaan kesiswaan. Berkaitan dengan pembinaan kesiswaan, adik-adik kita semua yang nantinya akan bergabung dalam satu atap SMA PGRI ini dapat dibagi dalam 3 lingkup pembinaan. Yang pertama, pembinaan OSIS itu sendiri. Yang kedua, pembinaan ekstrakurikuler. Dan yang ketiga, pembinaan program unggulan akademik dan non-akademik. Pada titik ini, pada kesempatan ini, kita berkonsentrasi pada pembinaan OSIS. Pembinaan OSIS, mungkin adik-adik dan kita semua pernah berada di lingkup pendidikan terdahulu. Dan istilah OSIS kita sudah pernah mengetahuinya. OSIS merupakan sebuah wadah, organisasi siswa di sekolah untuk mencapai tujuan pembinaan dan pengembangan kesiswaan, yakni organisasi intrasekolah atau dalam hubungan dan dengan pembinaan kesiswaan. Organisasi siswa intrasekolah itu tidak ada hubungannya dengan organisasi-organisasi yang di luar sekolah. Yang menjadi tujuan dari pembinaan itu sendiri, yakni mempersiapkan siswa sebagai kader penerus cita-cita perjuangan dan sumber insani pembangunan nasional, yakni untuk mengembangkan potensi siswa secara optimal dan terpadu yang meliputi bakat, minat, dan kreativitas. Yang kedua, memantapkan kepribadian siswa untuk mewujudkan ketahanan sekolah sebagai lingkungan pendidikan sehingga kelak terhindar dari usaha dan pengaruh negatif yang bertentangan dengan tujuan pendidikan itu sendiri. Yang ketiga itu mengaktualisasikan potensi siswa dalam pencapaian prestasi. Dan yang keempat, menyiapkan siswa agar menjadi warga masyarakat yang berakhlak, mulia, demokratis, menghormati hak-hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan masyarakat madani atau civil society.
Adapun materi-materi pembinaan yang nantinya kita akan hadapi di lingkungan atau kita akan jalani bersama pada lingkup pendidikan SMA PGRI. Yang pertama mencakup pembinaan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pada skop pembinaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, adik-adik dan kita semua akan menjalankan sebuah tugas atau tanggung jawab atas seluruh pembinaan dan pengetahuan pengembangan OSIS di sekolah. Dalam hal yang lain, kita semua akan melaksanakan peribadatan sesuai ketentuan agama masing-masing. Yang Katolik dengan tata cara Katolik, Islam dengan tata cara Islam, Hindu dengan tata cara Hindunya, Buddha dan tata cara Buddhanya, Kristen Protestan dengan tata cara Kristen Protestannya, dan yang terakhir Konghucu dengan tata cara Konghucu. Di samping itu, pada materi pembinaan ketakwaan kita juga akan menjalankan bersama-sama, yaitu dalam hal memperingati hari-hari besar keagamaan. Yang ketiga, itu melaksanakan perbuatan amal sesuai dengan norma-norma agama. Yang keempat, mengadakan kegiatan lomba yang bernuansa keagamaan. Dan yang terakhir itu mengembangkan dan memberdayakan kegiatan agama di sekolah. Pada tataran SMA PGRI, kita pasti akan melaksanakan berbagai kegiatan, dalam hal ini peringatan, perayaan hari ulang tahun sekolah, dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan keagamaan yang ada di sekitar. Skop pembinaan yang kedua itu mencakup pembinaan berkaitan dengan budi pekerti yang luhur, akhlak mulia, di mana kita melaksanakan tata tertib dan kultur sekolah. Nanti pada bagian berikut kita akan melihat secara rinci tentang tata tertib itu sendiri. Dan yang kedua, kita melaksanakan gotong royong dan kerja bakti sosial. Yang ketiga, melaksanakan norma-norma yang berlaku dan tata krama pergaulan. Yang keempat, mengembangkan kesadaran untuk rela berkorban terhadap sesama. Yang kelima, mengembangkan sikap hormat dan menghargai warga sekolah. Yang keenam, melaksanakan kegiatan 7K. 7K ini menjadi satu hal program yang harus penting dan mesti kita semua lakukan. 7K itu sendiri meliputi keamanan, kebersihan, keimanan, kekeluargaan, kerindangan, kerapihan, dan keindahan. Terkait dengan program 7K ini, tentunya adik-adik setelah berada bersama dan berada bersama dengan Bapak Ibu Wali kelas yang akan membimbing adik-adik, adik-adik akan bersama melaksanakan program ini yang mulai dari lingkup terkecil itu di kelas hingga lingkup sekolah secara umum. Itu berkaitan dengan pembinaan budi pekerti atau akhlak mulia. Yang berikut, pembinaan kesiswaan menyasar pada pembinaan kepribadian unggul, wawasan kebangsaan, dan bela negara, di mana di dalamnya kita dipacu dilatih untuk bersama melaksanakan upacara bendera pada setiap hari Senin atau hari Sabtu atau hari-hari besar nasional. Yang kedua, kita akan menyanyikan lagu-lagu nasional, mars atau himne.
Dan yang ketiga, melaksanakan kegiatan kepramukaan. Yang keempat, menjunjung dan mempelajari tempat-tempat nilai sejarah, tempat-tempat yang bernilai sejarah. Yang kelima, mempelajari dan meneruskan nilai-nilai luhur, kepeloporan dan semangat perjuangan para pahlawan. Yang keenam, melaksanakan kegiatan bela negara. Yang ketujuh, menjaga dan menghormati simbol-simbol lambang negara. Saya pikir simbol dan lambang negara kita semua pasti sudah tahu. Dan yang terakhir, melakukan pertukaran siswa antar daerah atau antar negara. Hal ini mungkin kita belum bisa menjangkaunya. Sasaran pembinaan yang keempat, itu pembinaan prestasi akademik, olahraga sesuai dengan bakat dan minat. Dan sasaran pembinaan yang kelima itu berkaitan dengan pembinaan demokrasi, hak asasi manusia, pendidikan politik, lingkungan hidup, kepekaan toleransi sosial, dan konteks masyarakat rural. Sasaran pembinaan yang keenam, pembinaan kreativitas, keterampilan, dan kewirausahaan. Sasaran pembinaan yang ketujuh, pembinaan kualitas jasmani, kesehatan, dan gizi berbasis sumber gizi yang terdiversifikasi. Sasaran pembinaan yang ke-8, pembinaan sastra dan budaya. Pembinaan sastra dan budaya salah satu program unggulan yang ada di lingkungan sekolah kita, yakni setiap tahun kita akan mengadakan pelaksanaan bulan bahasa. Itu terjadi di bulan Oktober. Dan sasaran pembinaan yang ke-9, pembinaan teknologi dan informasi komunikasi. Dan sasaran pembinaan yang ke-10, pembinaan komunikasi dalam bahasa Inggris. Terkait dengan pembinaan kesiswaan, kita akhiri dengan pembinaan sasarannya pada kemampuan berbahasa Inggris. Adik-adik yang terkasih, pembinaan komunikasi dalam bahasa Inggris menjadi skop pembinaan terakhir dalam konteks pembinaan kesiswaan di sekolah. Dengan demikian, materi bagian pertama selesai dan kita akan melaju ke materi yang berkaitan dengan tata tertib sekolah. Tentang tata tertib sekolah, kita semua harus pasang telinga. Setelah pasang telinga, kita resapkan dalam hati dan kita siap kaki, tangan, kepala untuk melaksanakan di lingkup kita. Karena tentang peraturan sekolah, setiap tempat ada aturannya, setiap rumah ada peraturannya. Untuk itu, SMA PGRI Swastika juga memiliki aturan yang bukan baru muncul kemarin, tetapi sudah terjadi kurang lebih 53 tahun seiring dengan hadirnya sekolah ini. Dan peraturan sekolah, tata tertib sekolah senantiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, termasuk juga pada masa pandemi COVID yang sekarang tengah kita lalui. Sasaran pelaksanaan tata tertib sekolah ini berlaku untuk semua siswa. Selain semua siswa, juga unsur-unsur terkait lainnya yang berada dalam naungan SMA PGRI Swastika. Untuk itu, mari kita lihat satu persatu, bagian demi bagian, berkaitan dengan hadirnya, beradanya kita di lingkungan ini. Kita mulai dengan yang berkaitan dengan kehadiran dan meninggalkan sekolah. Yang pertama, peserta didik di sekolah harap hadir lebih awal, 10 menit sebelum kegiatan atau proses belajar mengajar dimulai. Berkaitan dengan poin 1 ini,
ada beberapa hal yang perlu kita sama-sama perhatikan. Upacara bendera pada hari Senin itu dimulai pada pukul 6.45 waktu Indonesia Tengah. Bel tanda pelajaran dimulai pada hari Senin dimulai pukul 7.30. Kenapa mulai pukul 7.30? Karena proses apelnya diperkirakan berlangsung selama 45 menit. Upacara bendera pada hari Selasa sampai Sabtu tetap dilakukan dan dimulai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Bel tanda pelajaran dimulai pukul 7.15 itu pada hari Selasa sampai Sabtu. Dia punya aturan yang berbeda dengan hari Senin. Setiap siswa hadir dalam kegiatan literasi sebelum KBM dimulai. Tentang literasi sebelum KBM dimulai, 1-2 tahun terakhir sudah dijalankan dan hasilnya maksimal. Para peserta didik mulai perlahan-lahan melengkapi diri dengan referensi yang ada. Karena masa pandemi corona menuntut setiap kita untuk harus selalu bisa mengisi diri, memperkaya kasana pengetahuan kita. Satu-satunya dengan membaca, melakukan literasi di awal pelajaran. Yang berikut, siswa terlambat lebih dari 2 jam pelajaran tidak diperkenankan masuk dan dianggap alpah. Serta orang tua diundang untuk menyelesaikan masalah anaknya di sekolah saat itu juga. Poin yang berikut, siswa terlambat lebih dari 3 kali. Maka orang tua wali bersangkutan dipanggil ke sekolah untuk diberi penjelasan. Adik-adik yang terkasih, kita hidup dalam keberagaman. Ada suara azan yang mungkin kita dengar. Itulah hal yang mau tidak mau kita harus terima, karena kita berada dalam konteks negara kesatuan Republik yang multikultural, multi agama. Saya kira hal ini wajar dan tidak perlu kita terganggu. Pembahasan tentang tata tertib sekolah mudah-mudahan tetap didengar dan kemudian kita laksanakan. Berkaitan dengan siswa yang terlambat 3 kali tadi, maka siswa yang 3 kali, setelah itu 3 kali lagi melakukan pelanggaran di mana terlambat, maka sanksi itu diskor selama 3 hari. Siswa wajib mengikuti upacara bendera pada Senin pagi maupun peringatan Hari Besar Nasional yang dilaksanakan di sekolah. Lalu, siswa yang berhalangan hadir atau karena sakit atau hal lainnya harus membawa atau membuat surat pemberitahuan. Dan kehadiran siswa dalam mengikuti KBM tatap muka di sekolah sesuai dengan bidang studi atau mata pelajaran dari guru yang mengajar minimal 90%. Dan kehadiran itu merupakan salah satu penilaian utama dalam hal kenaikan kelas. Berkaitan dengan siswa yang meninggalkan kelas atau meninggalkan sekolah pada saat KBM. Siswa ingin ke kamar kecil pada saat KBM berlangsung wajib meminta izin guru yang mengajar. Siswa yang meninggalkan kelas atau sekolah pada saat KBM berlangsung meminta izin pada guru kelas yang mengajar. Bidang kesiswaan atau melapor ke guru piket. Seluruh siswa yang berikut, siswa yang meninggalkan sekolah karena urusan keluarga wajib menunjukkan surat keterangan dari orang tua. Dan yang terakhir, siswa dilarang berada di luar lingkungan sekolah selama proses KBM berlangsung, kecuali mendapat izin dari guru atau piket. Berkaitan dengan hal-hal teknis ketidakhadiran, mungkin sampai di situ saya sampaikan.
Lalu secara khusus berkaitan dengan seragam, pakaian. Pakaian seragam siswa itu yakni pakaian yang layak pakai, tidak robek, tidak tambal dengan bahan warna lain. Lalu yang kedua, siswa ya perlu mengenakan pakaian sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi hari Senin, Selasa, pakaian seragam nasional putih abu. Rabu Kamis, putih dan coklat. Baju putih, rok atau celana coklat. Lalu atau ada pakaian seragam sekolah yang disiapkan. Dan hari Jumat dan Sabtu itu pakaian yang dikenakan yakni pakaian seragam pramuka. Yang ketiga, kaos dalam itu menjadi satu keharusan yang harus dikenakan, dan itu diusahakan tidak warna-warni. Harus satu warna dan dianjurkan harus warna putih. Pakaian atau kemeja juga dimasukkan ke dalam rok atau celana tanpa kecuali. Yang berikut, pakaian mengikuti aturan atau bentuk pola sesuai dengan ukuran baju. Tidak pendek, tidak ketat. Jangan menggunakan baju yang takut rok atau takut celana. Yang keenam, menggunakan ikat pinggang. Diupayakan menggunakan ikat pinggang demi kerapihan. Yang ketujuh, memakai sepatu sekolah. Yang sepatu yang menutupi punggung kaki, bukan sepatu pesta, bukan sepatu balet, sepatu kaca atau sepatu flat, atau bukan sepatu roda dipakai untuk datang ke sekolah. Yang berikut, mengenakan kaos kaki hitam putih polos. Dan yang berikut lagi berkaitan dengan pakaian seragam. Pada saat pelajaran PJOK, olahraga, dalam hal praktek, siswa wajib memakai seragam olahraga yang telah ditentukan oleh sekolah. Dan hal yang terakhir berkaitan dengan seragam, tidak menggunakan jaket selama di sekolah. Siswa boleh memakai jaket dengan alasan tertentu, seperti mendapat izin oleh guru BP atau guru kelas atau guru yang mengajar. Bila siswa kedapatan mengenakan jaket selama kegiatan belajar mengajar di sekolah, maka jaket akan disita dan dikembalikan jika orang tua datang untuk mengambil. Lalu berkaitan dengan tata rias, siswa-siswi harus menjaga penampilan yang wajar dan tidak berlebihan. Putra itu potongan rambut pendek rapi, tidak melebihi alis mata, tidak menutup daun telinga, tidak mengenai kerak baju, tidak diwarnai dan tidak berjambul dan tidak diberi jeli-jeli. Lalu tidak mengenakan kalung atau gelang, atau kuping tidak ditindik, tidak bertato atau sejenisnya. Sementara putri, rambut panjang yang diikat dijepit, tidak dipotong pendek, tidak diberi warna, tidak mencukur alis mata, tidak menggunakan make up yang berlebihan, dan diupayakan tidak menggunakan make up, tidak bertato, tidak menindik tubuh selain telinga dan lebih dari sewajarnya, dan tidak menggunakan perhiasan yang berlebihan. Lalu tidak mewarnai kuku dengan kuteks, tidak menggunakan perhiasan-perhiasan yang berlebihan, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Lalu berkaitan dengan ekstrakurikuler, siswa wajib mengikuti salah satu kegiatan ekstrakurikuler. Kelas 10 dan 11 wajib mengikuti ekstrakurikuler pramuka. Jumlah peserta, salah satu cabang kegiatan ekstrakurikuler minimal 15 sampai 30. Dan tentang ekstrakurikuler di sekolah, ada pramuka, ada olahraga dengan berbagai macam cabang, lalu ada drum band, ada teater, ada seni. Tinggal adik-adik ketika berada bersama dengan kami yang ada di sini memilih sesuai dengan minat dan bakat.
Lalu berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran, tentunya aturan atau tata tertib sekolah yang sudah disampaikan tadi, jika dilanggar pasti ada sanksi. Dan tidak semua pelanggaran dengan bobot sanksi yang sama. Ada yang sanksi sedang, kecil, maupun besar. Dan tentang sanksi atas pelanggaran itu, lebih jauh adik-adik akan mengetahuinya ketika kita sudah berada bersama. Dan untuk sementara hal ini saya sampaikan, dan semoga tata tertib sekolah menjadi sebuah payung hukum di mana kita berada dalam sebuah lembaga pendidikan. Harapan saya kita semua taat, sekolah jadi aman, tertib sesuai dengan yang kita inginkan. Maghrib berjaya, salam sehat, patuhi protokol kesehatan. Dari tempat ini saya mengucapkan terima kasih atas perhatian. Semoga materi yang saya bawakan pada masa pengenalan lingkungan sekolah berkenan dan membantu adik-adik untuk mengambil langkah pasti masuk dalam lingkungan sekolah kita yang tercinta. Selamat bertemu, salam sejahtera, terima kasih atas perhatian.